Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Tsumma assalatu wassalamu ala imamil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak dan Ibu hadirin hadirat yang saya hormati, serta para pemirsa MAJD TV dan juga para pendengar Radio Dais dimanapun berada, rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan-kenikmatan yang dicurahkan kepada kita. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa mensyukuri segala nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita, Allah akan senantiasa menambah kenikmatan-kenikmatannya kepada kita pula. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, saya akan membacakan bab tentang keutamaan orang kaya yang bersyukur, di mana ia memperoleh kekayaan dengan jalan yang halal dan membelanjakannya sesuai dengan tuntunan agama. Jadi artinya begini, saya dulu pernah sampaikan bahwa semua kehidupan manusia itu tidak luput dari skenario dari Allah. Ya. Sebagai orang yang beriman itu percaya atau meyakini bahwa segala perjalanan kehidupan manusia itu tidak lepas dari skenario Allah. Kita sebagai orang yang beriman, maka tugas kita sekedar untuk menjalankannya. Menjalankannya itu ada yang mungkin karena terpaksa, dan ada kalanya orang yang menjalankannya dengan kesadaran dan penuh dengan keikhlasan. Jadi apa yang diperintahkan di dalam agama ini, saya sering sampaikan, pada zahirnya tidak menyenangkan. Saya berulang-ulang membacakan sebuah hadis yang Nabi mengatakan, hujibatin naru bisyahawat wa hujibatil jannatu bil makarih. Bahwa neraka itu dikelilingi, ditutupi oleh perkara-perkara yang menggairahkan. Sedangkan surga itu dikelilingi, ditutupi oleh perkara-perkara yang tidak menyenangkan. Ini kata Nabi seperti itu. Jadi memang benar, semua yang terkait dengan neraka itu selalu hal-hal yang asyik, hal-hal yang menyenangkan. Ini berbicara lahiriah, ya.
Jangan berbicara pahala, jangan berbicara neraka dan surga. Begitu juga apa yang terkait dengan surga itu selalu ya ditutup dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Jangan berbicara pahala. Semua perintah-perintah di dalam agama itu lahiriahnya itu tidak menyenangkan. Ya, sholat harus setiap hari, sabar, puasa, semuanya itu tidak menyenangkan. Seandainya sholat itu tidak berpahala, atau seandainya orang meninggalkan sholat itu tidak berdosa, saya yakin semua tidak akan melaksanakan sholat secara rutin. Kalau misalnya sholat itu hanya dikatakan sholatlah kamu supaya kamu itu sehat, saya yakin nggak akan ada yang sholat. Bisa cari hal yang lain, senamlah, jalan-jalanlah, ya. Tapi karena perintah sholat itu dari Allah, yang tidak mengerjakan disiksa, yang mengerjakan akan dimasukkan surga, maka kita ini menjalankan. Nah, bagi yang menjalankan itu dibagi berbagai tingkatan. Ada yang menjalankan perintah-perintah Allah itu karena memang sudah dikondisikan. Bahasa doktrinnya kawit kecil itu kita diajak sholat, ya sudah sholat. Tanpa berpikir kenapa dan bagaimana, tidak, ya pokoknya sholat. Ada pula yang lebih tinggi lagi sedikit karena dia mengerti, maka dia menjalankan sholat itu agak terpaksa. Ya, agak terpaksa itu orang-orang yang punya iman tapi tidak dalam level yang tinggi. Mungkin dia pernah ngaji bahwa kalau tidak menjalankan sholat itu disiksa dan sebagainya, sehingga menjalankannya itu agak setengah-setengah kepaksa, begitu. Nah, yang lebih di atas lagi, orang yang betul-betul beriman, imannya kuat, dia menyadari bahwa sholat itu merupakan kebutuhan kita. Semua perintah-perintah Allah yang diwajibkan kepada hambanya itu hakikatnya adalah rahmat dari Allah kepada hambanya. Nah, kita berbicara dalam konteks yang ketiga ini, yang tadi saya sampaikan, bahwa orang itu dia faham, dia sadar bahwa hakikat dari perintah Allah itu adalah bentuk rahmat atau kasih sayang Allah kepada hambanya, gitu. Kemudian kita masuk di dalam ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Yang artinya, adapun orang yang memberikan hartanya pada jalan Allah dan bertakwa serta membenarkan adanya pahala yang terbaik, maka kami nanti akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Ya. Jadi orang yang tadi yang memahami bahwa perintah Allah itu hakikatnya adalah bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya. Ya. Di sini dikatakan oleh Allah,
barang siapa yang memberikan hartanya di jalan Allah itu artinya sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti fakir, miskin, orang anak yatim dan sebagainya, seperti itulah. Maka Allah menjanjikan dia akan diberikan kemudahan. Dia akan diberikan kemudahan soal apa? Ya terserah Allah. Kalau Allah ini memberi janji untuk memudahkan, misalnya kita ini kalau dimudahkan untuk beribadah saja misalnya, ini sudah anugerah yang besar. Kalau kita ini dimudahkan jalan menuju surga, ini sudah anugerah yang besar. Kalau kita ini dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan rizki yang halal, ini juga anugerah yang besar. Pokoknya mau apapun kemudahan dari Allah, ini anugerah yang besar. Jadi nggak perlu kita ini mendikte Allah. Nggak perlu kita ini ngaran-ngarani, ini aja ya Allah, ini aja. Karena Allah lebih tahu. Allah lebih tahu. Kalau kita ini kan inginnya nuruti nafsu, ya, inginnya nuruti nafsu. Kita ini misalnya punya keinginan untuk membeli perabot-perabot, gitu ya. Kita punya keinginan bangun rumah lah, beli mobil lah, beli inilah, ini keinginan kita. Keinginan yang kedua, kita itu punya keinginan supaya anak kita ini sekolahnya sukses menjadi anak yang soleh atau soleha. Ini dua keinginan yang sama ini. Kira-kira kalau keinginan kita ini disatukan, kira-kira kita ini lebih ingin yang mana kira-kira? Dorongan keinginan kita ini. Punya mobil, bisa bangun rumah begini, dengan ini punya anak yang soleh-soleha. Pasti kita keinginannya punya mobil, bangun rumah, perabotannya komplit. Jadi nafsu kita tuh mengarahnya ke situ. Allah lebih tahu, ya, Allah lebih tahu. Karena kasih sayang dengan kita, kita diberi dari sisi kelancaran anak dalam sekolah maupun mondok, sehingga anak ini menjadi anak yang soleh dan soleha. Kita ini rasanya keinginan yang seperti ini, yang tidak tercapai ini, itu tidak merasakan bersyukur bahwa ini lebih dari sekedar kamu mendapatkan mobil, rumah dan sebagainya. Karena Allah lebih tahu. Atau kalau misalnya Allah tidak sayang dengan kita, kita dituruti beli mobil, rumah dibangun, perabotnya komplit semua, tapi anak kita ini gagal. Ya, terus bagaimana kira-kira kita ini? Rugi apa untung kira-kira? Ya, waduh anakku, gitu. Nah, artinya Allah menjanjikan, adapun orang-orang yang memberikan hartanya pada jalan Allah, memberikan harta di jalan Allah dengan landasan bertakwa, ya, dan membenarkan, meyakini bahwa Allah akan membalasnya, ya, maka orang itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan apa? Wallahu a'lam. Ya, dimudahkan oleh Allah itu pokoknya semua kalau yang dari Allah itu
pasti yang terbaik. Nah, saya bercerita lagi, ya nggak apa-apa, berulang-ulang, jadi kan mungkin yang sudah pernah mendengar saya, gitu ya, moga-moga tidak bosan, gitu ya. Saya kan sering bercerita ketika saya dulu masih ngaji, gitu ya. Ibu saya itu selalu wanti-wanti kepada saya. Beliau selalu mengatakan, kowe mbok niati kerja karo Gusti Allah. Go sing gaji kowe Gusti Allah. Itu bahasa ibu saya. Jadi waktu saya masih ngaji itu, ibu saya selalu memberi wejangan itu, kowe mbok niati, ya, diniatkan kamu kerja kepada Allah, nanti yang memberi gaji kamu adalah Allah. Dan itu saya pegang bahwa dalam apapun, dalam dakwah saya niatkan bekerja kepada Allah. Saya mengesampingkan, nyuwun sewu, materi saya mengesampingkan. Nah, sekarang ini saya rasakan bahwa memang betul, ternyata kalau Allah yang memberi itu sesuatu yang saya butuhkan. Tapi kalau manusia itu belum tentu yang saya butuhkan. Ya, saya sering mencontohkan begini. Kalau ada tamu datang ke rumah saya, gitu ya, saya tidak mengatakan sok meneh aja nggawa iki, ora, ya nggawa tetep nggawa lah. Banyak tamu datang ke rumah saya itu biasa kayak sowan-sowan di rumahnya, bawanya apa? Gula, sirup, itu ya. Mungkin bagi yang tamu itu kan, monggo Bib, dia tidak tahu bahwa saya ini ada diabetes. Saya nggak minum sirup, saya kalau minum nggak pakai gula. Ini contoh, tamu yang datang ke rumah saya ini mungkin dengan PD-nya gitu ya, bawa sirup yang hijau, yang merah, yang kuning, bawa gula. Ya, mudah-mudahan yang mendengar ini terus, oh berarti aja nggawa gula aja. Nggawa gula tetap lah ya, karena kalau ada tamu saya kasih gula gitu. Kalau ada tamu ya saya kasih sirup gitu. Tapi untuk saya, ya, saya jilat saja enggak, karena pantangan buat saya. Sirup itu, ya gulanya itu kan bukan gula itu, pantangan bagi orang yang diabetes. Saya enggak minum. Ini contoh, ya. Kalau manusia yang memberi belum tentu yang saya butuhkan. Orang lagi susah, lagi sedih, terus ada orang datang, wes aja bingung, nyo 4 juta. Ini nggak ngerti ini sedihnya, ini sedih apa? Ya, untuk kabar anak nyolong, konangan, untuk kabar anak sekolah melincur, sedih. Dikasih uang 1 juta, wes meneng, guyunya, bisa nggak kira-kira? Nggak bisa, 1 juta kan guyu iki piye? Wes 2 jutanya, wes guyu seneng we. Iki sedih, anakku kuwi diundang BK, kecekel nih nggone kuwi. Nggak bisa, kalau manusia yang memberi itu belum tentu. Tapi kalau Allah yang memberi kita, kita sedih dikasih kebahagiaan. Begitu. Kita tidak punya materi, diberi materi oleh Allah. Diberi sesuatu yang pasti kita ini mau. Begitu. Ada yang tidak diberi materi, ya kehidupannya sederhana, tapi keluarganya sakinah mawaddah warohmah. Kira-kira kalau misalnya ada malaikat nawari, kamu mau kaya,
tapi keluargamu amburadul. Kira-kira milih mana kira-kira? Sakinah mawaddah warahmah, istrinya solehah, anak-anaknya nurut, hidup dengan tetangga yang baik-baik. Ini kan anugerah, dimudahkan dalam proses kemudahan yang baik. Kalau Allah memudahkan dalam proses yang baik, ya yang namanya dimudahkan itu apa? Kan Allah tidak mungkin memudahkan jalan yang tidak baik, pasti jalan yang baik. Jalan menuju surga, jalan beribadah, dimudahkan. Begitu. Orang ada yang begini, ada jamaah saya ngomong sama saya, bagaimana Bib, saya ini setiap hari Jumat tidak boleh sholat Jumat. Lu kenapa? Karena itu jam-jam antara jam 12 sampai jam 2 itu perusahaan itu lagi sibuk, toko lagi laris-larisnya, dan saya tidak boleh meninggalkan. Ayo, berat susah sekarang kayak begitu. Saya mau ngomong keluar saja misalnya begitu. Lah terus bagaimana anak saya? Kalau saya keluar dengan gaji yang sudah mapan seperti ini dan saya mau cari pekerjaan lagi, ya zaman sekarang itu cari pekerjaan, ini kan musibah ini. Diberi materi, diberi pekerjaan, tapi nggak bisa sholat Jumat, dan itu terus menerus. Kalau zuhur hari-hari biasa saya bisa misalnya ketika setelah jam 1 gantian begini, ini nggak bisa semuanya. Nah ini kan satu contoh. Kalau orang itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam jalan yang baik, maka ini satu anugerah yang sangat luar biasa. Nah, kembali ke dalam ayat ini, yaitu orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang-orang yang senantiasa memberikan hartanya di jalan Allah dengan dasar ketakwaan. Nah, sekarang saya mau sampaikan lagi. Jadi ada orang yang sadar, yang dia faham bahwa hidup ini adalah untuk mengabdi kepada Allah. Allah itu maha hikmah. Itu. Saya dulu pernah sampaikan begini. Kalau Allah ini menjadikan semua umat manusia itu kaya raya, nggak pakai susah, ya. Seluruh umat manusia ini kalau Allah mau menjadikan kaya, cukup kun fayakun, semua orang kaya. Tiba-tiba gitu, setiap rumah itu ada sebongkah emas, tiba-tiba. Bisa enggak Allah seperti itu? Sangat mudah. Tapi kalau semua umat manusia itu dijadikan kaya raya semua, ini Allah tidak adil namanya. Enggak adil. Terus dunia ini kaya apa? Ya. Ini masis tiba-tiba duwe masak 3 kilo. Ana job ngemsi misalnya. Kira-kira mbok tarik apa ora kira-kira? Mbok tarik. Duwe emas 3 kilo, ya. Terus ditawani ngemsi, Mas nanti ini ya tanggal ini gawe opo? Gitu. Wong duitnya wis kebuak. Ya. Mau mengadakan acara sing bagian masang teratak. Tiba-tiba sugih kabeh. Kira-kira mangkat apa ora?
Gawe apa mangkat panas-panas, paling-paling dibayar 1 juta, ya, sing tukang teratak itu. Lagi masku sak gembel ngene iki wis. Tak titik sithik tak dol ning Keranggan. Ning Keranggan diparani tutup. Wonge sugih kabeh. Ruwet ini dojo ini, ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala dengan maha hikmahnya, ya, Allah tidak bisa diintervensi. Allah tunjuk kamu yang kaya, kamu yang miskin, kamu yang pinter, kamu yang tidak pinter, kamu. Ini Allah yang maha tahu. Baru Allah turunkan aturan. Begitu. Yang kaya harus membagi kekayaannya dengan ini. Yang pandai harus membagi kepandaiannya dengan yang tidak mengerti. Terus, kowe nek gelem bagi, ini pahala. Kalau kamu sabar, ini pahala. Intinya itu seperti itu. Ya. Intinya itu pokoknya semua diatur oleh Allah sehingga permainan dunia ini jadi indah. Jadi manis. Dunia nek wong apik kabeh gak manis. Orang tidak bisa mengerti tingkatan akhlak kalau tidak ada contoh akhlak yang buruk. Begitu. Jadi Allah menjadikan itu penuh dengan hikmah. Ada anak kurang ajar, ngomong sampai wong tua nih, bu kayak duit itu, gitu. Orang yang melihat, oh, jangan dicontoh. Jadi ada contoh sehingga kita menjadi tahu. Manusia pertama yang mendapatkan contoh itu adalah Qabil. Ya. Qabil itu terinspirasi dengan burung yang mematuk-matuk tanah. Jadi semua itu penuh dengan contoh. Setelah dia membunuh Habil ini bingung, ini mau dibawa kemana ini. Nggak ngerti caranya mendem, mengubur itu nggak ngerti. Setelah melihat ada burung matuk-matuk, nyeker-nyeker, terinspirasi. Oh, kayak gitu. Jadi kalau manusia itu sama semua, pinter kabeh, nggak main donya iki. Ada yang cerdas, ada yang rajin, ada yang begini, ada yang begini. Semua akan melihat, masing-masing akan melihat hasilnya. Nah sekarang orang yang memahami bahwa kalau misalnya dia kaya, dia sadar Allah yang menjadikan aku ini kaya dan Allah memerintahkan saya untuk berbagi, maka saya harus berbagi. Begitu. Sampai-sampai dikatakan kalau zakat itu istilahnya itu sebagian hartamu itu haknya orang fakir miskin. Haknya. Berarti kalau tidak mau berzakat itu haram, karena itu bukan uangmu. Begitu. Kalau ada orang mengatakan, lu kok enak men aku ngulik duit dewe kok. Saya rekoso sendiri kok enak men suruh membagikan. Ini orang yang tidak kenal Allah. Kalau dia kenal Allah, dalam ayat disebutkan tu'izzu man tasya wa tudillu man tasya biyadikal khair, gitu. Allah mengangkat derajat orang yang dikehendaki dan merendahkan derajat orang yang dikehendaki dengan takdirnya yang baik, dengan kekuasaannya yang baik. Tapi secara umum takdir Allah itu juga dibarengkan dengan syariat. Syariat itu artinya aturan. Ya. Syariat itu kalau orang mau makan ya harus mencari, begitu. Arep mangan sego ya kudu masak. Arep ya tuku. Syariatnya seperti itu. Ada istilah ya apa
belajar itu pangkal pintar, apalagi menabung pangkal kaya. Ini kan sudah bahasa paten ini. Ya, orang-orang yang nasibnya tidak baik biasanya malas, nakal, ya begitu. Nah, kita ini ada contoh, ini satu hikmah. Kita melihat ada anak yang rajin, sekolahnya teman dan sebagainya. Secara umum anak ini bakal beruntung. Anak yang nakal, nggak mau sekolah, gaweannya tukaran, secara umum loh ya. Kalau boleh memastikan, kalau boleh, ya, pasti itu kan milik Allah. Tapi kalau boleh memastikan, ki pasti bakal tadi rak genah ini. Sudah bisa dibaca, meskipun semua itu milik Allah. Ada orang yang rajin, adalah nasibnya apes, ada. Tapi itu 1001, ya. Anak yang nggak mau sekolah begini, adalah sukses, ada. Tapi itu 1001. Jadi kalau bahasa syariat itu jangan menggunakan bahasa hakikat. Kowe narak sekolah, kowe bakal gagal kowe. Atau dalam bahasa yang ekstrim, kere kowe. Terus jawab, oh belum tentu. Gitu. Ini bahasa hakikat. Kae ora tau sekolah, bodho ning yo sugih. Ini bahasa hakikat. Kalau sudah seperti itu, ini Allah ingin menunjukkan bahwa kekuasaan Allah itu di atas segala-galanya. Tapi Allah itu memberikan takdirnya itu dibarengkan dengan syariat. Ya. Meh dadi kiai ora mondok. Lah terus piye yoan? Dalile piye? Baca Quran ra iso kepengin dadi kiai. Syariatnya bagaimana? Ya mondok. Begitu. Nah, ini orang yang menyadari itu. Allah yang memberi, Allah mengutus, memerintahkan untuk berbagi, Allah berjanji akan memudahkan. Jadi membaginya itu, ya berbaginya itu dengan landasan ketakwaan. Nah, itu ya. Orang yang takwa, yang dia membagi itu dengan keyakinan, maka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinan itu. Nah, saya ingin sedikit melebar tentang orang yang memberi. Saya melihat di YouTube gitu ya, YouTube atau Facebook, lupa saya. Ada pebulu tangkis namanya Jonathan Christie, itu orang Nasrani. Ya, ketika dialog dengan siapa itu ya, hostnya itu, dia mengatakan apa? Saya yakin dengan apa yang saya berikan itu Tuhan membalasnya dengan berlipat ganda. Begitu. Tuhan membalasnya dengan berlipat ganda. Nah, dia bercerita, saya di Wamena itu membangun masjid untuk orang-orang muslim di sana. Dia membangun itu hampir habis 1 M. Ya. Terus apa yang saya dapatkan? Saya pulang dari Wamena, itu job-job iklan, itu saya mendapat hasil berlipat-lipat dari apa yang saya berikan. Begitu. Nah, orang Nasrani saja itu yakin dengan balasan, kok kita ini tidak? Padahal kita ini tahu bahwa Jonathan Christie itu dibalas oleh Allah, karena yang bisa membalas tidak ada kecuali Allah, kan begitu. Hanya mereka itu kan sesat dalam menentukan Tuhan, ada Tuhan anak dan segala, ya.
dia juga percaya dengan yang namanya Tuhan, Tuhan yang Maha Esa itu dia percaya. Hanya dia tersesatnya itu kan Nabi Isa anak Tuhan, terus Siti Maryam istri Tuhan, kan begitu. Tuhannya itu kan dia percaya. Nah kita ini orang Islam yang yakin dengan itu, kenapa kok tidak yakin gitu ya. Harusnya kita lebih yakin daripada itu. Dan ini Jonathan Christie ini ketika membangun itu terus tidak pencitraan woro-woro saya akan begini, enggak. Setelah selesai dia diwawancara, dia cerita begitu. Jadi artinya kita ini apa, diajarkan untuk atau belajar meyakini bahwa janji Allah itu akan senantiasa diberikan bagi orang yang meyakininya. Nah, kalau rak yakin ya wallahu a'lam itu ya. Tentunya dengan catatan jangan mendikte Allah ya. Jangan ini 1 juta harus kembali 10 juta loh, nah, gitu kayak gitu tuh ya. Jadi Allah didikte ya. Sepeda motor harus kembali kijang loh ya, itu Allah didikte. Nah, itu kan enggak apa, enggak santun, enggak akhlak. Ya sudah, Allah memberi apa terserah ya. Kita diberi keselamatan, anak kita mau keserempet mobil diselamatkan, ini kan sudah lebih dari anugerah, dari sekedar 10 juta itu tadi. Saya kira cukup, ya. Mungkin ada yang mau bertanya, ada waktu sedikit, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Habib, ada 2 pertanyaan. Yang pertama, biasanya di lampu merah itu banyak orang yang minta-minta gitu. Tapi mungkin dalam hati kita orang ini tidak sholat gitu. Apakah kalau kita memberi orang itu artinya kita mendukung dia supaya tidak sholat? Itu yang pertama. Yang kedua, titipan dari tetangga, apakah boleh memberikan daging kurban ke non muslim? Apakah boleh memberikan daging kurban ke non muslim seperti itu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih. Dulu pernah ada orang bertanya, jadi 2 sahabat itu setiap kembali pulang bekerja, yang satu itu suka memberi orang-orang yang di traffic light itu, yang di, kemudian satu mengatakan, kamu jangan memberi orang itu orang itu suka mabuk, suka beli minuman keras. Nah yang tadi diingatkan mengatakan, wah saya nggak mau tahu, pokoknya yang penting niat saya memberi, niat saya baik, begitu. Nah ditanyakan kepada saya jawab, kalau memang orang itu pemabuk, artinya cari uang itu biasanya untuk ke situ, maka lebih baik jangan dikasih. Ya, lebih baik jangan dikasih. Ada orang minta-minta, mohon maaf kakinya cacat, tapi orang itu suka mabuk. Orang itu suka mabuk. Dan saya melihat kadang-kadang waktu masih minta-minta itu dalam keadaan mabuk. Biasanya dia kalau pagi atau siang dia minta-minta, kalau sudah dapat uang malamnya dia mabuk.
Dan saya pernah melihat dia mabuk. Maka saya sejak itu tidak pernah memberi. Saya tidak memberi. Jadi bahasa gampangnya, kalau mau memberi masih banyak orang-orang yang pasti jelas dan dia baik. Daripada kamu berikan kepada orang itu, tapi malah dibuat yang tidak benar. Nah ini kan yang pernah saya sampaikan bahwa sampai MUI itu mengeluarkan fatwa, ya, memberikan kepada anak-anak yang di lampu merah itu hukumnya haram, karena ya memberikan kemudahan dia untuk tetap berada di situ, yang memang sesuai dengan survei anak-anak yang sudah terbiasa dan mendapatkan uang banyak itu akhirnya malas sekolah. Ada home visit guru-guru yang mendatangi putra-putrinya yang sekolah, itu ketika didatangi nggak ada. Terus kata orang tuanya, itu loh di sana lagi cari-cari uang itu. Nah, setelah sekian bulan, anak itu sudah berubah. Ada yang disemir lah, ada yang merokok lah, ya pakaian sudah nggak benar. Jadi artinya kalau menurut saya ya jangan dikasih, supaya dia kapok untuk mengemis. Karena kalau sudah mengemis itu sudah mentalnya sudah rusak. Ya. Jadi kalau anak-anak muda, anak kecil itu sudah mentalnya sudah mental pengemis, ya Allah yafat, Indonesia akan hancur, ya, diisi oleh generasi-generasi pengemis, nggak ada semangat lah, etos kerjanya lemah dan sebagainya, menjadi rusak ini. Gitu. Orang-orang seperti itu kan maunya jalan pintas, serba instan. Kalau nggak ada, bila perlu ngerampok, bila perlu copet, gitu. Karena tidak ada pikiran untuk bekerja, kreativitasnya tuh tumpul, itu lebih berbahaya, gitu ya. Kemudian yang kedua, bagaimana daging kurban diberikan kepada non-muslim. Ya, ini nggak usah berbicara soal hukum, ya, ini bicara soal kemanusiaan, ya, bicara soal kemanusiaan. Nabi mengisyaratkan, beliau mengatakan apa? Kalau kamu memasak kuah, maka tambahilah airnya dan bagikan kepada tetanggamu. Ini ajaran Islam itu subhanallah, ya. Jadi memasak kuah itu bukan memasak air putih, ya. Jadi kalau kita ini contohkan misalnya masak gulai kambing atau gulai sapi atau gulai apa, aromanya ada daun porokle gitu ya, wah aromanya kan khas ya. Terus tetangga kiri kananmu ini orang-orang yang nggak mampu, kira-kira menyakitkan benda kira-kira. Apa Islam seperti itu? Kita berbicara non muslim, ya, coba sekali-sekali berkunjung ke daerah, misalnya kalau di sini itu ada pecinan-pecinan, ya, di Jagalan, Gabahan, yang perumahan-perumahan padat penduduk, dan di situ banyak orang-orang non muslim atau keturunan Cina itu yang tidak mampu. Nah, kita sekarang coba di situ bagaimana? Ada orang masak sate di depan, bakar sate, ya, asapnya sampai ke tetangganya dan sebagainya, terus nggak diberi, padahal kita punya daging banyak. Kalau boleh saya katakan, dolim nggak orang ini? Kan begitu. Nah, kalau pada orang-orang yang kaya-kaya ini ya, begitu bau itu langsung ambil mobil tuku beres, kan gitu. Mau sate yang paling enak tuh mana tuh Semarang?
parani. Gule yang paling enak mana? Ini orang nggak punya. Ini urusannya kemanusiaan. Kalau sudah kemanusiaan, ini tidak pandang siapa dia. Begitu. Orang itu kowe wong dudu wong Islam. Ora iso. Lah aku kepingin kok. Ora iso. Wah, iki wong malah benci mbek Islam. Wah, Islam iki jahat. Wong pelit-pelit. Lho lah. Gara-gara kowe Islam jadi hancur. Begitu. Kalau sudah seperti itu, ini sudah enggak ada kaitannya dengan akidah, dengan apa, enggak ada. Ini kemanusiaan. Kalau dia butuh, ya kasih. Begitu. Membantu orang-orang non-muslim itu enggak perlu kita nih pakai ini dan itu. Enggak punya uang, tonggone teko, anu Pak, mbak aku kayak segone nyo, gitu. Ya, jadi kalau menurut saya ya wajib dikasih orang seperti itu. Jangan ditahan malah jadi dolim kita ini. Ngiming-ngimingi tok. Ya, ada orang yang kalau sekarang mungkin, kalau hukum sekarang mungkin sudah beda ya. Kalau dulu itu kan ada orang makan kambing itu kan setahun sekali. Ya, makan ayam ya setahun sekali zaman dulu. Jadi kalau dikatakan enggak boleh terus bagaimana? Setiap tahun, apalagi orang non muslim hidup di lingkungan masjid. Jadi ketika mau Idul Kurban itu kan kambingnya banyak, sapi wambune melu ra enak, terus barang disembelih ora entuk popo. Kira-kira piye? Meh berontak, wedi wong siji tok, sak kampung wong Islam kabeh, dia cuma sendirian. Meh diberontak, piye ora diberontak kok rasane nelongso men. Ya. Kita mesti tahu diri, kasih dia, gitu, ya. Jadi Islam itu ada sudut pandang hukum, ada sudut pandang sosial. Zaman Nabi pun juga begitu. Nabi mengatakan walaupun itu non Muslim, maka tetanggamu harus dihormati. Jadi enggak mengatakan khusus tetangga yang Muslim saja. Yang tidak muslim nggak perlu dihormati dan sebagainya, kecuali kalau dia memusuhi kita. Begitu. Kalau dia musuhi kita tidak perlu kita hormati. Ya, saya kira cukup. Bapak Ibu rahimakumullah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.